Salam sejahtera. Semoga semua saudaraku sehat dan tidak kurang satu apapun hari ini. Dan saya percayakan dalam nama kuasa Tuhan, semua saudaraku, sahabat-sahabatku, handai tolanku, dimanapun berada, tetap bahagia, sehat dalam lindungan Tuhan. Baik saudaraku, mari kita berserah diri pada Tuhan. Kita sakti sejenak. Saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi di hadapanmu. Pastikan semua baik-baik saja, sebab Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus senantiasa bersama saudaraku. Baik, segera kita akan bersekutu dengan Tuhan. Namun kita akan dihantar sebuah nyanyian pujian dari Bukan KBP, mengingatkan kita akan Haleluya, akan Nagale, akan sebadia diha Roma Hita tu Jesus tu debata dalam lagu Nungaloja au oh Tuhan. Hilala partikiani satu kido suri HP ipe bisa ramatani hari nunga rodok musaibana songoni do permulun di kita colma di tanoon sosori pada tidak syarikuna mangulu mate alay tayo ma luhuk na marapanu rin ka dosakan de bata manaksa di hari tikim di tanoon say bae manadingkan porsiam ako adonggo ari hadwa dohot hakikyo dan matsogot yaka na porsia di ibana unang kang roham bisa luhuknay benang uday ubolu ha moral hagabeo songono pun namamu sudah do tinggal ambolo
sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu hal untukmu, sahabatku. Semoga berkenan di hatimu. Dengan sukacita, rasa haru, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang sedang berulang tahun hari ini. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu. Tuhan beserta dan memberkati saudaraku. Berbahagialah yang berulang tahun hari ini. Bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, orang tuaku, dimanapun berada handetolanku, yang sedang merayakan hari perkawinan atau ulang tahun pernikahannya, kami ucapkan selamat bersukacita, selamat berbahagia, damai, tenang, bahagia bersama keluarga, anak, cucu masing-masing. Sementara bagi sahabatku yang sedang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, atau lebih dari itu, kami berdoa dari sini, cepat sembuh, dan Tuhan Yesus akan datang melawat saudaraku, menyembuhkan saudaraku. Dan kami percaya dengan kuasa Tuhan, semua saudaraku akan disembuhkannya. Baik, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, tepatnya hari Selasa, 27 Juni 2023. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian dituliskan di sana. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas keselamatanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gabe dido ibanama tuau tukma asini rohakku diho ai dihagaleo kudo suntipul hagogoon asatakonan ma huba puji-puji diriku di bagasan akagaleokku asa songgok tuau hagogoni Kristus. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah dengar sebuah cerita yang berjudul Duri dalam Daging? Itu pernah ditayangkan di televisi ya? Atau barangkali pernah membacanya dalam sebuah roman atau novel atau cerita dengan mengangkat seseorang yang syarat penderitaan, bahkan di dalam tubuhnya banyak duri ditemukan. Kita tidak tahu bagaimana terjadi, tapi sungguh kasihan dia sampai tubuhnya terjabik-jabik oleh duri. Siapa yang menancapkan? Dan bagaimana bisa bersarang duri dalam tubuh? Siapa yang melakukan? Bagaimana bisa terjadi? Kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa dia yang menderita karena duri itu tidak bisa tenang, gelisah, dan ia hanya menunggu pertolongan dan mujizat supaya duri itu keluar dari tubuhnya. Walaupun itu cerita fiksi, tapi sangat enak dibaca dan dihayati. Ternyata ada penyakit yang mengerikan, ada onak atau duri-duri
yang bisa berterbangan kemana-mana, pindah-pindah sampai ke tubuh seseorang. Dan setelah masuk dalam tubuh seseorang, duri itu tak mau keluar hingga si penderita mati. Tragis. Saudaraku, Paulus pernah mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pergumulannya, bahwa dia sungguh-sungguh mengalami sebuah pergumulan hebat dan ia tidak bisa melakukan semuanya itu. Paulus selalu berkata bahwa ia dimampukan Tuhan bila dengan kuasa dari Kristus. Paulus tidak mampu dan ia menyadari kelemahannya. Ternyata ketika Paulus tersebut mengalami penderitaan, Paulus tersebut melakukan karya penginjilan, dia teringat bahwa Tuhan masih ada di sampingnya. Sekalipun kerikil, sekalipun penghujatan, sekalipun pencobaan, pesakitan telah mengejar hidupnya, namun Paulus tetap kuat. Duri yang menghimpitnya, pencobaan-pencobaan yang datang baginya, dia terus itu dalami satu persatu. Namun ia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menghujat seseorang, apalagi menghujat Tuhan. Paulus lebih kuat lagi dan lebih tabah, dan ia menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini harus diatasi dengan ketekunan, dengan semangat yang baru. Paulus mengatakan bahwa sana tuk doa si rohani debatal. Tuhan mampu, kasih-Nya luar biasanya akan membantu, menolong hidupnya. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu di dalam kelemahanmu. Ternyata saudaraku, sahabatku, Tuhan melihat para hamba-Nya yang lemah tak berdaya. Tuhan datang menghampiri ketika hamba-Nya mau pasrah, mau turun dari tugasnya, atau dia ingin meninggalkan tugas itu karena pergumulan hebat yang dihadapinya. Namun Tuhan melihat dan Tuhan datang. Lalu Tuhan menghampiri dan berkata, karunia-Ku, kasih-Ku selalu bersamamu. Saudara, betapa kuasa Tuhan itu ada pada setiap orang, daripada hamba-hamba-Nya. Ketika kita melakukan tugas tanggung jawab, kemanapun kita berada, dimanapun kita mau berkarya, jangan pernah takut. Sepanjang itu adalah baik di mata Tuhan. Saudaraku harus mau memulai yang baru sejak hari ini. Pergilah atas nama kuasa Tuhan. Kobarkan terus berita kebenaran Kristus. Dan jangan takut bersaksi tentang Kristus. Sebab itu tugas kita bersama-sama. Mengapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita, bahkan mengorbankan tubuhnya, jiwanya, nyawanya di kayu salib demi kita yang dikasihinya. Kita patut bersembah sujud di hadapan Tuhan, menengadah dan mengucapkan rasa terima kasih. Saudara pernah menyadari semua itu? Saudara pernah menyadari bahwa saudara lemah dalam segala sesuatu? Jangan-jangan juga duri atau onak-onak pernah menghampiri kita, menghempang kita untuk berbuat, apalagi berbuat kebaikan dan kebenaran. Karena di mana-mana iblis sering menghantui, mengintai kita dan menjadikan kita jadi korbannya. Lawanlah dengan imanmu. Jangan pernah takut, sebab Kristus bersama saudaraku. Semangat, sukacita, tekunlah, pasrah pada Tuhan sembari melakukan yang dikehendakinya. Katakanlah hari ini, sonang rohku,
radoh Tuhani dung sonang rohaku. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami berkarya di hadapan-Mu, terlebih menghadapi pergumulan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Salam sehat, bahagia selalu. Tuhan memberkati.